Merasa terganggu dengan suara azan, asisten Residen Goebbels dari Belanda merobohkan menara Masjid Jombang Wetan di Cilegon pada tahun 1888. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan para ulama dan petani di Banten, yang dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan Geger Cilegon pada tahun 1888. Masyarakat Cilegon dikenal sebagai masyarakat yang fanatik dan menjadikan masjid sebagai tempat suci agama Islam. Sikap tak terpuji yang dilakukan oleh Residen Goebbels dari Belanda itu menyulut amarah masyarakat Cilegon dan juga para ulama yang sebagian masyarakatnya beragama Islam. Tidak hanya itu saja, kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda saat itu di bidang ekonomi, sosial, keagamaan, dan politik sangat berdampak signifikan dalam kehidupan masyarakat Cilegon. Kebijakan yang dilakukan oleh pihak Belanda menyudutkan masyarakat Cilegon, sehingga membuat masyarakat muslim di sana berontak dan juga membuat keputusan untuk melawan dan berjuang atas kemerdekaan rakyat Cilegon dari penjajahan Belanda. Masjid Gulacir merupakan salah satu peninggalan masjid bersejarah di Kabupaten Serang yang masih berdiri kokoh di Kampung Gulacir. Masjid Gulacir dibangun oleh Kiai Haji Tubagus Ismail di masa kolonial Belanda, di mana Kiai Haji Tubagus Ismail adalah tokoh yang karismatik di wilayah Cilegon. Masjid ini bukan sembarang masjid, namun memiliki saksi bisu sebagai tempat berkumpulnya para pejuang dan tempat diskusi dalam melakukan strategi peperangan. Alasan mengapa Masjid Gulacir menjadi markas pejuang, karena pada tahun 1888, keadaan alam sekitar Masjid Gulacir berada di Kampung Gulacir seperti hutan rimba yang sangat sulit dijangkau oleh tentara kolonial Belanda. Deskripsi bangunan Masjid Gulacir mengikuti masjid-masjid peninggalan Kesultanan Banten, seperti Masjid Agung Banten dan Masjid Kasenyatan. Begitupun dengan ornamen atau hiasan dalam Masjid Gulacir, tidak jauh berbeda dengan masjid-masjid yang ada di wilayah Banten. Mulanya Masjid Gulacir merupakan salah satu tempat untuk mengatur strategi perlawanan kelompok Kiai Haji Tubagus Ismail dalam pemberontakan melawan Belanda pada momentum Geger Cilegon pada tahun 1888. Kiai Haji TB Ismail bukan hanya menjadikan Masjid Gulacir ini sebagai pusat spiritual, namun sebagai pusat pergerakan kemerdekaan melawan kolonial Belanda. Kiai Haji TB Ismail berperan sebagai panglima perang dalam peristiwa Geger Cilegon yang tinggal di sekitaran Masjid Gulacir dan mendirikan pesantren di sana. Beliau masih keturunan Kesultanan Banten yang sebelumnya menimba ilmu agama di Mekah dan kembali ke kampung halamannya di Gulacir pada tahun 1883. Menurut keterangan masyarakat setempat, Masjid Gulacir ini tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan masjid ini dibangun. Hanya saja, masjid ini diketahui masyarakat setempat merupakan masjid pertama di Kampung Waringin Kurung. Terdapat pula tulisan angka tahun 1337 Hijriah dalam huruf Arab di atas pintu masuk menuju ruang utama masjid, dan kemungkinan itulah tahun dibangunnya masjid ini. Selain sebagai tempat sholat, masjid ini juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya para ulama yang berada di sekitar Serang, Cilegon, Kasenyatan, dan wilayah Banten Lama guna menjalankan pengajian rutin manakiban. Setelah acara manakiban tersebut, Kiai Haji TB Ismail menjadikan Masjid Gulacir sebagai tempat bermusyawarah, menyusun strategi untuk menyerang Belanda. Setiap kegiatan berkumpulnya para ulama diperkirakan yang hadir sekitar 300 orang ulama di masjid ini untuk menyusun strategi perang di bawah komando Kiai Haji Tubagus Ismail. Memang, tempat untuk memilih lokasi berkumpulnya para ulama ini selain tempat ini jauh dari keramaian, tempat ini pula lokasinya berada di perkampungan yang sangat terpencil, sehingga cocok untuk menghindari pantauan intelijen Belanda dan mengecoh Belanda di setiap aktivitas pergerakan membungkus dengan kegiatan keagamaan. Di bawah komando perang Panglima Tubagus Kiai Haji Ismail, sedikitnya 300 orang ulama tersebut bergabung dalam membantu Kiai Haji Wasid sebagai pelopor Geger Cilegon. Setelah beberapa tahun berselang, usai Geger Cilegon berakhir, tempat yang tadinya digunakan untuk manakiban dan berkumpul itu dijadikan masjid ini khusus untuk tempat ibadah saja. Menurut informasi, pada tahun 1890-lah tempatnya bangunan Masjid Al-Ijtihad secara resmi dibangun oleh para kesepuhan yang mengenang gerakan perjuangan Kiai Haji Tubagus Ismail.
Sejak dibangunnya sampai saat ini, masjid sudah mengalami 3 kali perubahan struktur bangunan masjid. Selain karena alasan perluasan, juga karena untuk mengembalikan bagian masjid yang sudah lapuk dimakan usia. Ada beberapa yang masih bertahan hingga saat ini, yaitu ornamen bangunan masjid yang ada di dalam masjid dan juga tongkat khutbah yang biasa difungsikan sebagai senjata. Ornamen di dalam hiasan dinding masjid selain mengagungkan kalimat suci dengan kaligrafi di setiap atapnya, juga menampilkan simbol perjuangan, yaitu sepasang tombak atau bambu runcing yang menyilak. Pusaka yang masih bertahan hingga saat ini yaitu tongkat khotib terbuat dari logam yang memiliki ujung tombak bermata dua. Masjid bersejarah ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama kali pada tahun 1970, sedangkan perubahan kedua pada tahun 1987, dan perubahan yang ketiga pada tahun 1990. Saat ini masih dalam perubahan yang keempat kalinya. Bagian masjid yang masih dipertahankan adalah ruang utama berbentuk persegi 4. Terdapat 3 pintu utama menuju ruang salat dan 1 pintu masing-masing sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sampai di Masjid Gulacir, jaraknya sekitar 25 km dari pusat kota Serang atau sekitar 10 km dari Kecamatan Kramat Watu ke arah Kecamatan Waringin Koro. Menurut masyarakat setempat, pada awalnya masjid yang berlokasi di RT 9 RW 3 Kampung Gulacir, Desa Sukaberes, Kecamatan Waringin Koro, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ini bernama Masjid Gulacir. Gulacir sendiri memiliki arti menjadi tempat pelarian atau tempat persembunyian ulama Banten saat pemberontakan para ulama di Cilegon terhadap kolonial Belanda. Sejak peristiwa geger Cilegon berlalu, nama Masjid Gulacir berganti menjadi Masjid Jami Al-Ijtihad, yang artinya perkumpulan para mujahid, karena masjid ini syarat dengan sejarah pergerakan melawan kolonialisme di Cilegon. Beberapa pemimpinnya dihukum mati. Sisa senjata perlawanan dibungkus kain putih dan dikubur di sekitar masjid. Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah TB Abdul Aziz masih menyimpan salah satu golok peninggalan Kyai Haji TB Ismail yang disimpan ayahnya Tubagus Ahmad Zainuddin. Awalnya selain golok ada tombak besi cabang 2 ujungnya disimpan di mimbar masjid dan digunakan sebagai tongkat saat khutbah sholat Jumat.